Oh cuy, kali ini kita akan coba bikin RC helikopter yang seperti ini. Dan semoga aja ini bisa terbang. Oke, dan yang kalian lihat ini adalah proses pembuatan dari swashplate. Jadi kalau kalian nggak tahu swashplate itu adalah komponen yang menggerakkan sudut serang dari baling-baling. Jadi kalau helikopter itu dia bisa bergerak maju atau mundur, kanan atau kiri, itu tergantung dari sudut serang si baling-baling. Nah, si swashplate ini berfungsi untuk menghubungkan antara rotor, dalam hal ini dinamo atau motor, dengan baling-baling yang ada di bagian depan. Yang untuk sudut serang dari baling-baling itu bisa kalian remote atau bisa kalian atur dengan remote. Oke, dan ini adalah bagian dalam dari swashplate yang udah jadi. Selanjutnya kalian tinggal tambah bearing, spherical bearing di bagian dalam dari ujung swashplate ini. Kemudian untuk yang bagian luarnya kalian juga butuh bearing dengan ukuran yang lebih besar daripada yang swashplate yang bagian dalam tadi. Selanjutnya kalian tinggal pasang yang bagian biru-birunya seperti ini. Kemudian tinggal pasang baut ke swashplate. Dan oh ya, untuk konfigurasi dari swashplate ini dia menggunakan konfigurasi 90 derajat. Jadi nanti swashplate dari helikopter ini dia nanti akan dikendalikan oleh dua buah servo yang dipasang di belakang sama yang bagian samping kanan dari helikopter. Oke, dan ini untuk swashplate dari helikopter setelah selesai dirakit. Dan di sini nanti yang akan berputar itu yang bagian dalam ini aja. Sementara untuk yang bagian pinggirnya itu dia tidak berputar karena nanti dia akan terhubung dengan servo. Oke, kita lanjut ke motor. Dan karena kita butuh as yang panjang untuk baling-baling helikopter yang bagian depan. Jadi untuk as motor yang aslinya ini nanti akan kita ganti dengan as yang lebih panjang. Jadi ini akan kita lepas terlebih dahulu untuk asnya. Jadi kita harus melepas pin ini terlebih dahulu untuk bisa melepas as dari motor ini. Oke, dan ini adalah bagian dalam dari motor yang tadi. Ini udah saya lepas. Selanjutnya kalian tinggal cari as pengganti yang diameternya sama dengan as yang tadi. Ini untuk as yang tadi, yang pendek. Selanjutnya kalian ganti dengan as yang lebih panjang seperti ini. Dan selanjutnya kalian tinggal pasang ke motor. Kemudian untuk posisinya kalian balik. Jadi kalau sebelumnya itu lubang bautnya itu ada di bawah, sekarang kalian ubah ke bagian yang atas seperti ini. Jadi nanti untuk baling-baling depan helikopter itu dia langsung terhubung ke as yang ini. Oke, selanjutnya kalian siapkan paperclip seperti ini. Nah, untuk paperclip ini nanti kalian buat part seperti ini, yang nantinya part ini akan digunakan sebagai push rod atau yang untuk menghubungkan antara servo sama flybar helikopter. Oke, dan kemudian untuk base dari helikopter atau bagian bawah helikopter, ini saya menggunakan mika seperti ini. Sebenarnya lebih bagus kalau pakai FRP, tapi karena nggak ada FRP, jadi ini saya pakai plat akrilik seperti ini aja. Dan untuk lubang-lubang dari base helikopter ini sudah saya sesuaikan dengan yang diperlukan. Jadi kali ini tinggal pasang aja. Kemudian untuk servo itu sengaja ditaruh di depan sama di belakang itu agar untuk center of gravity-nya sesuai. Soalnya kan helikopter itu titik tengahnya ada di baling-baling yang depan ini. Jadi kalau ditaruh di samping kanan sama belakang, takutnya untuk gravitasinya, center of gravity-nya itu nggak sesuai atau condong ke sebelah kanan atau kiri. Oke, kemudian untuk receiver-nya itu kalian butuh 4 buah channel untuk receiver-nya. Yang sebenarnya ini saya mau pakai yang remote yang buatan saya kemarin itu. Tapi ini karena untuk Arduino-nya itu cuma ada satu, yang ini udah saya pakai untuk gyro. Jadi ya apa boleh buat, ini saya pakai receiver yang lain. Dan untuk gyro helikopter ini saya menggunakan multi-EV. Untuk skema sama kode sumbernya nanti saya taruh di deskripsi untuk linknya. Bisa kalian cek. Atau kalau banyak yang request, mungkin nanti akan saya buatin videonya tentang pembuatan dari gyro helikopter ini. Oke, selanjutnya kita coba. Dan ini untuk gironya. Jadi nanti si giro ini dia memberikan feedback ke swashplate jika ada pergerakan yang enggak sesuai atau terlalu banyak goyang ke helikopter. Jadi nanti feedback dari giro ini membantu menstabilkan dari helikopter. Kemudian untuk kontrol ke kanan dan ke kiri,
atau maju dan mundur itu semua udah diatur sama giro, jadi kurang lebih bisa stabil. Kecuali untuk throttle itu nggak diatur sama giro. Oke, selanjutnya kita buat flybar. Nah, untuk flybar ini saya menggunakan PCB yang berlubang seperti ini. Sebenarnya bisa juga menggunakan PCB yang nggak berlubang, tapi untuk posisi lubangnya itu nanti susah untuk menentukannya. Jadi ini agar mudah saya pakai PCB yang lubang-lubang seperti ini. Dan untuk gambarnya seperti itu, yang saya spidol itu, jadi nanti tinggal kita potong aja. Oke, dan ini sudah saya potong. Selanjutnya tinggal kalian pasang seperti ini. Kemudian tinggal dilem aja. Oke, dan sambil menunggu lem kering, kita coba pasang untuk bagian bawah dari helikopter ini. Oke, kemudian untuk flybar, kalian taruh as seperti ini. Yang di tengahnya itu kalian taruh servo horn yang berfungsi untuk menaik atau menurunkan dari flybarnya. Yang nanti di ujung as ini kalian taruh flybarnya atau baling-balingnya. Seperti ini. Jadi nanti si flybar ini dia akan naik turun tergantung dari servo yang ada di bawah. Ini kalian bisa menggunakan stik es krim atau kayu balsa apapun. Oke, kemudian untuk bagian ekor dari helikopter, ini saya menggunakan ESC yang beraset seperti ini untuk menggerakkannya. Karena untuk model yang ini adalah model yang fixed pitch, jadi untuk sudut dari baling-baling yang bagian belakang itu dia nggak bisa diatur. Jadi untuk memutar helikopter, dia mengandalkan dari RPM yang dihasilkan oleh motor yang ada di belakang. Dan selanjutnya tinggal kalian lem ke bodi helikopter. Oke, dan ini untuk hasilnya setelah selesai dirakit. Ini untuk propellernya belum dipasang, tapi tadi sudah saya cek untuk elektroniknya semuanya udah oke. Selanjutnya tinggal kita coba aja. Oke, dan ini setelah saya coba di lapangan itu ternyata ada masalah, yang mana si RPM dari motor itu dia nggak bisa berputar maksimal. Padahal tadi pas waktu di rumah itu saya coba itu bisa maksimal dan bisa sedikit terbang. Tapi ternyata ini dia nggak bisa berputar secara maksimal dan kelihatannya itu rada selip untuk motor sama ke as yang di atasnya itu. Atau kurang tahu, coba nanti saya cek. Oke, dan ternyata untuk motornya ini yang bagian outernya itu dia lepas seperti ini ke bawah. Jadi mungkin kalau seperti ini harusnya ada kasih pin yang bagian atas tadi, karena ini nggak ada, jadi mungkin lepas ke bawah seperti ini. Dan oh ya, ini magnetnya juga lepas 2 buah. Dan ini masih nempel di rotor untungnya. Kemudian untuk bearingnya itu juga lepas yang bagian bawah. Oke, jadi di video kali ini kita gagal membuat helikopter agar bisa terbang.
Tapi kalau kalian banyak yang request untuk ngelanjutin proyek helikopter ini, akan saya usahain nanti agar bisa terbang. Tapi cuma bisa usahain aja, soal bisa terbang apa enggak itu tergantung banyak faktor soalnya. Yang saya sendiri juga masih belajar dalam hal ini. Oke, sekian dulu video kali ini dan semoga aja bermanfaat buat